pagi para pemirsa Elsinta TV, selamat datang di acara kesayangan kita Dokterku. Bersama saya Stefani Claudia yang akan bersama para pemirsa selama 1 jam live dari studio Elsinta TV Jakarta dan juga dari 95,7 Fit FM Radio Semarang. Dalam setiap acara Dokterku pastinya kita akan membahas hal-hal edukasi kesehatan dan yang pastinya bersama narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya. Mengenai tema hari ini, kita akan membahas hal yang menarik nih ya. Mengenal nyeri lutut, pasti sering banget ya setiap kita nih kayaknya nyeri lutut. Apalagi kalau yang abis hangout seharian atau melakukan kegiatan lain. Nah, kegiatan apa aja sih? Nanti ya kita tanya-tanya bersama narasumber kita hari ini. Dr. Putih Ulansari, SPKFR, yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Nah, nanti buat para pemirsa Dokterku yang ingin bertanya-tanya kepada Dokter Putih, itu bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021 252 0666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaannya nih tentang nyeri-nyerinya nih bagaimana, tapi mengenai nyeri lutut ya. Kalau gitu langsung saja saya ingin menyapa narasumber kita hari ini, Dokter Putih. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Sehat selalu ya, Dokter. Sehat. Ini dokter nih dari Rumah Sakit Tiara Bekasi, berarti dari Bekasi ya, Dokter Iya. ya, ke studio Elsinta. Terima kasih banyak ya, Dokter ya, telah hadir di studio Elsinta hari ini dalam acara Dokterku. Dok, hari ini kita akan membahas mengenai mengenal nyeri lutut. Ya. Nah, masalah nyeri lutut itu saya yakin itu banyak sekali ya, Dok ya. Ya, mungkin banyak ya yang Banyak. mengeluhkan itu gitu ya. Iya. Banyak mungkin Bapak Ibu yang di rumah gitu mengeluhkan itu nyeri lutut itu kalau jalan gitu kok kayak nyuruh apa? Pada saat jalan, pada saat dari duduk ke berdiri atau berdiri lama tuh mengeluhkan keluhan kok lutut saya nyeri ya gitu, terus kok rasa tidak nyaman ya gitu. Apalagi kalau saya nanti beraktivitas yang lebih lama seperti berjalan misalnya, pergi ke pasar gitu kan. Pasar. Mungkin Bapak Ibu ada keluhan seperti itu, mungkin bisa sharing atau bertanya gitu apa yang dirasakannya dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi dan kira-kira solusinya apa gitu ya. Iya. Dok, tapi ya kalau yang basically-nya itu ya, Dok ya, sebenarnya pencetus yang dari nyeri lutut itu apa aja ya, Dokter ya? Selain yang tadi ya, jalan-jalan tadi, Ya, itu ya selain banyak. itu apa lagi ya, Dok? Jadi sebenarnya nyeri lutut itu sendiri kan nyeri itu sendiri adalah rasa tidak nyaman ya pada area lutut sebenarnya. Tapi pada dasarnya bukan hanya area lutut aja. Jadi sebenarnya nyerinya itu bisa juga area lutut itu sendiri ya dipicu oleh aktivitas rata-rata ya. Aktivitas kita memang ataupun kadang-kadang bisa disebabkan oleh penjalaran dari tempat lain. Misalnya nyeri yang Bapak Ibu mungkin tahu kalau misalnya nyeri pinggang gitu, kok nyeri pinggang tapi kok lutut saya sampai ke lutut. Nah, itu bisa jadi nyeri lututnya disebabkan oleh penjempitan sarafnya di area pinggang terus akhirnya sampai ke lutut. Jadi area lutut itu memang salah satu mungkin ya nyeri lutut itu sendiri adalah mungkin nyeri yang paling sering dikeluhkan gitu, yang sepertiga lah kira-kira dari kasus otot dan tulang gitu ya. Jadi kasusnya banyak dan gitu, kemudian juga banyak cederanya juga. Jadi mengganggu aktivitas karena pada dasarnya pada lutut itu salah satu gitu ya otot sendi yang paling besar gitu ya. Jadi di mana kalau kita lihat sendi lutut itu adalah di mana pertemuan dari dua tulang yang panjang ya, misalnya tulang yang kita Bapak Ibu tahu mungkinnya tulang paha atau bisa kita dokter biasa sebutnya femur gitu ya, atau tulang kering atau tulang kalau dokter biasa nyebutnya tibia. Jadi pertemuan dari dua tulang ini pada saat jadi membuat juga sendi lutut itu lebih kompleks gitu ya. Jadi banyak jaringan-jaringan yang bisa menyebabkan nyeri atau cedera. Misalnya gitu ya, kalau misalnya nyeri sendi lutut tuh jadi seperti kalau banyak karena cedera karena banyak jaringan ikatnya, misalnya ada ligamennya, ada meniskusnya, terus udah gitu kemudian ada tulangnya sendiri, ada sendi sendiri, hingga pada saat aktivitas digunakan dalam jangka waktu lama itu juga bisa menyebabkan namanya wear and tear. Jadi pas saat digunakan terus kemudian tear, cedera. Jadi seringlah jadi sendi yang lumayan sering kita gunakan terus jadi gunakan terus cedera, gunakan terus cedera. Jadi makanya kenapa nyeri
lutut ini lumayan sering dikeluhkan oleh pasien gitu. Oh, jadi tadi kan juga dokternya bilang ya, itu bisa dari lumbal sampai ke lutut itu ya, lumbal maksudnya itu pinggang ya pemirsa pinggang, ya. Bapak Ibu mungkin bisa dari pinggang itu bisa menjalar gitu ya dokter ya. Jadi bukan yang hanya misalkan hanya pinggang doang atau lutut doang. Makanya kenapa nyeri pun juga harus segera ditindak ya dokter ya, biar tidak yang menjalar tersebut ya dok. Terus dok, kalau masalah nyeri pada lutut ini ya dok ya, itu sering terjadinya tuh pada siapa ya dok? Misalnya anak, remaja, dewasa, lansia, atau sebenarnya sama aja karena berbeda-beda pencetusnya dokter? Iya, jadi sebenarnya kalau mitosnya bilangnya kalau misalnya seringnya pada orang tua gitu orang tua, iya dok. Ya, sebenarnya tidak, dari penelitian terakhir sudah tidak sesuai lagi, karena ternyata lutut itu juga sering terjadi pada yang muda gitu. Jadi nyeri lutut itu misalnya cedera yang pada saat olahraga. Jadi sekarang tuh kemudian juga lifestyle yang dewasa muda ini sekarang sudah mulai berubah ya, misalnya dari makanan, dari makanan juga terus bisa. kemudian berat badan gitu ya. Jadi sehingga menyebabkan perubahan lifestyle ini juga merubah juga nyerinya, sehingga lutut itu kalau berat badan misalnya berubah ya gitu, menjadi lebih berat gitu ya. Jadi lutut itu sendiri sebenarnya menyangganya itu hampir pada saat itu sendi lutut itu menyangga 50% dari berat badan tubuh. Jadi bayangkanlah pada saat kita beraktivitas itu betapa beratnya lutut itu membawa badan kita. Jadi kalau misalnya berat badan kita 50 kilo, mungkin lutut itu menopang tuh 25 kilo gitu ya. Dan gitu pada saat kita berjalan itu lutut itu juga sekitar membawa beban itu sekitar 2 sampai 3 kali gitu. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu kalau berjalan gitu ya. Jadi kalau beratnya jadi nambah gitu ya, tentu lututnya juga terbebani lebih nambah lagi gitu. Betul ya dok ya. Jadi tidak hanya pada lansia ya, mungkin kalau lansia karena faktor usia gitu ya, memang ada faktor degeneratif atau proses penuaan. Tapi kalau yang muda juga lebih pada lifestyle sih ya. Jadi selain jadi cederanya itu sendiri, tapi lifestyle-nya itu lebih sering ya, peningkatan berat badan gitu. Jadi itu sih yang, jadi tidak selalu kalau sekarang tidak selalu pada lansia gitu. Jadi anak muda pun bisa terjadi nyeri lutut gitu. Betul dok, iya saya juga kadang suka gitu dok, apalagi kalau misalkan ya dok ya abis jalan-jalan nih, kayaknya seharian hangout sama temen, nggak pegel ya, santai aja, jalan-jalan seharian, tapi pas pulang itu baru berasa dokter nyerinya, aduh nyeri juga ya lututnya nih, apalagi besoknya dok. Iya sih ya, karena dipakai gitu ya, digunakan iya, ya. Dok. Terus ya dok ya, tapi kalau pria dan wanita itu sama aja atau mungkin pria yang lebih dominan dokter? Oh, sebenarnya kalau perbedaan nyeri lutut itu kalau gini ya, kalau misalnya cederanya, mungkin cederanya lebih banyak pada pria. Karena kan aktivitas olahraganya lebih banyak pada pria. Misalnya nyeri cedera karena olahraga, karena lari, karena sepeda, atau karena main sepak bola. Kalau cedera ya. Jadi nyeri lutut itu terbagi juga dua. Antara nyeri yang cedera, trauma, atau non-trauma. Tapi kalau yang trauma mungkin banyak pada pria. Ya, karena faktor-faktor aktivitas. Tapi kalau pada yang non trauma itu banyaknya justru pada wanita. Faktornya itu satu, karena aktivitas wanita juga. Jadi kan kalau aktivitas wanitanya itu tidak banyak aktivitas yang ini, jadi ototnya juga kurang kuat. Kemudian juga faktornya karena pria dan wanita juga faktornya kekuatan otot juga berpengaruh. Jadi sehingga pada yang wanita juga lebih kekuatan ototnya lebih kurang daripada yang pria. Kemudian ada faktor lagi, yaitu faktor menopause. Jadi faktor menopause itu juga mempengaruhi kenapa juga pada wanita lebih nyeri. Nah, kemudian proporsi tubuh juga lebih berpengaruh. Pada wanita kan lebih banyak menumpunya tuh banyak di pinggul dan lutut ya. Jadi jadi kemudian sehingga juga nyerinya lebih sering pada wanita gitu. Oh gitu ya dok ya. Iya pantesan ya dok ya, saya pernah bertemu sebuah case ya dok, yang kebetulan wanita ini ya memang menuju menopause. Lagi masa menopause ya, itu ada masalah di lutut. Oh ternyata karena faktor menopause tersebut juga, ya dok ya. Ada faktor menopause-nya juga, sehingga cenderung gitu pada wanita juga lebih rentan nyerinya dibanding. Saya sampai ada videonya tuh dok ya, waktu yang saya melihat kasus tersebut, nanti pas break saya kasih lihat dokter ya dok ya, sekalian saya konsulkan masalah tersebut. Tapi kita tahan dulu ya dokter ya, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya pemirsa dokterku.
Halo pemirsa, dokterku masih bersama saya Stefani Claudia dan juga Dokter Putih Ulansuri, SPKFR adalah yang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Kita masih membahas mengenai mengenal nyeri lutut. Dan mau ingatkan lagi buat para pemirsa yang ingin bertanya-tanya, itu bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi ya ke Dokter Putih. Dok, tadi sebenarnya saat break itu saya udah tahu nih ya ke dokter ya. Dok, saya pengen nanya mengenai ini nih dok ya. Kalau nyeri lutut itu mudah terjadi pada misalkan ya masyarakat awam yang punya masalah komorbid nggak dok? Misalkan yang diabetes gitu dokter. Kalau diabetes memang sering terjadi ya, namanya nyeri diabetes itu sendiri lebih sering neuropathic pain namanya ya. Jadi disebabkan oleh aliran sarafnya yang memang kurang suplai ya karena diabetesnya. Jadi memang kalau misalnya orang diabetes itu cenderung rentan untuk terjadinya nyeri-nyeri di tempat lain, misalnya di lutut, di bahu dengan aktivitasnya, karena sendi itu sendiri itu kan butuh juga aliran suplai makanan ke sana ya. Jadi dengan diabetesnya membuat darahnya kan tidak lancar gitu ya. Jadi ada namanya istilahnya mikroangiopati lah gimana. Jadi lancar ke aliran darah yang kecil-kecilnya itu nggak lancar. Jadi sehingga menyebabkan juga pada sendi-sendi tertentu itu lebih rentan. Jadi makanya kenapa pada diabetes itu juga lebih rentan terjadi. Jadi tidak hanya pada nyeri lutut tapi juga nyeri sendi bahu gitu. Jadi salah satu faktor yang sering ditanyakan juga pada dokter biasanya kalau pada ini adalah apakah ada diabetes atau tidak, karena memang komorbidnya ada, karena dengan itu aliran darahnya tadi gitu. Jadi kalau ada diabetes kan memang kental dan gitu sehingga aliran darahnya ke sendi juga tidak lancar. Dan ditambah lagi kadang-kadang tuh pasien diabetes itu yang overweight juga ya dokter? Ya, jadi satu overweightnya juga menyebabkan ya. Jadi yang tadi saya bilang ya, jadi kalau misalnya namanya juga sendi lutut itu juga menopang 50%, sehingga pada pasien diabetes juga cenderungan berat badannya lebih, jadi sehingga juga akhirnya lututnya pun jadinya terbebani gitu ya. Jadi nyeri lututnya lebih mudah terjadi. Oke, iya dok. Dok, dan dokter ini juga ingin menyampaikan mengenai mengenal nyeri lutut ini lewat PPT yang sudah dokter siapkan ya dokter. Wah, bagaimana nih dokter? Ya ini mungkin Bapak Ibu bisa ngeliat ini dengan mengenal nyeri lutut itu sendiri. Seperti apa sih nyeri lututnya? Saya mulai dengan mitosnya. Misalnya mitosnya itu tadi sudah nyeri lutut asalnya dari lutut. Sebenarnya faktanya nyeri lutut tidak hanya berasal dari lutut saja. Jadi bisa juga dari jari yang lain seperti menjalar hingga ke lutut seperti nyeri panggul atau tulang belakang, atau Bapak Ibu mungkin lebih tahu ini seperti saraf kejepit ya. Jadi mana saraf kejepitnya yang di daerah pinggang itu menjepit memang saraf-saraf yang mempersarafi oleh lutut itu sendiri. Jadi nyerinya itu sampai ke lutut gitu. Ini nyerinya namanya nyeri penjalaran lah ya. Kemudian terus yang kedua, bila nyeri lutut tidak boleh olahraga. Ini justru faktanya tidak seperti ini. Jadi mungkin awal nyeri itu memang tetap kita anjurkan untuk istirahat. Namun setelahnya dianjurkan olahraga karena bagaimanapun salah satu penjaga stabilan lutut itu atau penjaga kekuatan lutut itu adalah ototnya. Jadi dengan otot bagian paha depan, bagian paha belakang, sehingga dengan kita olahraga dengan menggerakkan otot-otot tersebut, jadi sehingga meningkatkan kekuatan otot, jadi mengurangi beban yang tadinya harusnya ditopang oleh sendi itu sendiri, sehingga bisa tersalurkan sebelum ke sendi menjadi otot-otot ini, sehingga mengurangi nyeri. Jadi kemudian pasti mitos lagi sembuh dengan obat anti nyeri. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini masalahnya artritis ya, osteoartritis, ini tidak bisa sembuh hanya dengan nyeri karena mungkin awalnya memang akan diberikan pada awal nyeri akan diberikan obat-obat penghilang rasa nyeri. Namun tidak dianjurkan untuk nyeri-nyeri kronis atau jangka panjang seperti osteoartritis atau rheumatoid arthritis ya. Kemudian sehingga dibutuhkan terapi-terapi yang lain atau tata laksana yang lain sehingga dapat mengurangi nyeri itu sendiri.
Kemudian terjadi pada orang lanjut usia, tadi sudah kita bahas ya. Jadi sebenarnya dapat terjadi pada usia manapun yang mempunyai faktor resiko seperti obesitas, kemudian aktivitas berat pada sendi gitu ya, cedera sendi itu sendiri. Jadi tidak hanya sekarang, mungkin tidak hanya pada orang tua, tapi juga pada yang dewasa muda. Kemudian nyeri lutut ya, mungkin ini saya kan sedikit. Jadi nyeri lutut itu adalah rasa tidak nyaman yang terdapat di lutut yang dapat disebabkan oleh jaringan sekitar lutut itu sendiri ataupun penjalaran dari tempat lain, misalnya sendi panggul, tulang punggung ataupun pinggul ya. Kemudian ini merupakan kasus yang paling sering, yaitu kasus dari sepertiga kasus dari kasus-kasus pada otot dan tulang, dan bisa disebabkan oleh trauma atau cedera maupun tidak trauma. Kemudian gejalanya apa saja gitu, gejalanya misalnya nyerinya sekitar lutut ya, tentu ya karena nyeri lutut, kemudian terasa kaku, jadi kalau misalnya itu digerakkan pagi hari terasa kaku, atau nyeri pada saat digerakkan, pada saat kita lagi duduk ke berdiri gitu ya, atau pada saat lututnya pada saat ditekuk juga nyeri gitu ya. Kemudian ada juga tampak bengkak, merah, dan terasa hangat kok kalau misalnya ini bengkak gitu ya, terasanya kalau dipegang gitu ya. Kemudian terasa lemah atau tidak terasa stabil bila digerakkan. Kemudian lutut mengeluarkan bunyi, ini mungkin sering-sering dikeluhkan gitu, dok ini bunyi krek-krek di kaki saya gitu ya. Jadi ini maksudnya krepitasi ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu menunjukkan juga ketidakstabilan dari lutut itu sendiri. Jadi sebenarnya pada saat bergerak, apalagi pada saat nyeruk tangga, ada gitu pada saat ini kok bunyi gitu ya. Ini salah satu gejala dari nyeri lutut. Kemudian penyebabnya, nah itu tadi sudah dijelaskan ya, penyebabnya apa saja, misalnya traumanya misalnya cedera jaringan lungat. Jadi lutut ini selain juga ada tulang dan sendi, juga ada namanya ligamen dan meniskus. Jadi ligamen ini yang menjaga juga kestabilan, jadi sehingga bisa juga terindikasi nanti cedera, kemudian patah tulang dan atau fraktur ya. Kemudian non traumanya bisa artritis atau infeksi pada sendinya. Kemudian bursitis, jadi bursitis ini adalah ruang di sendi yang kosong ya, jadi bisa terisi oleh kalau misalnya cedera bisa terisi oleh cairan misalnya. Kemudian patellofemoral syndrome misalnya, nyeri pada, ini sering terjadi pada atlet-atlet ya, karena overuse atau penggunaan lutut yang terlalu sering, misalnya pada atlet lari atau atlet sepeda. Nah ini sering terjadi nyeri pada bagian depan sendi gitu. Kemudian sering terjadi, dan biasanya nih prosesnya lumayan cepat gitu ya, akut gitu ya. Jadi bukan penyakit yang lama gitu, jadi bisa disembuhkan dengan ini. Kemudian, nah ini apa saja sih misalnya tadi solusinya ya. Misalnya pada saat proses akut bisa kita, ini kan namanya PRICE, jadi protection, rest, icing, compression, dan elevation. Jadi protection tuh kalau misalnya kita cedera ya maksudnya dihentikan gitu, diposisikan untuk tidak maksudnya dihentikan aktivitas pada saat olahraganya atau pada saat aktivitas. Kemudian kita rest, misalnya istirahat gitu ya, setelah cedera istirahat. Kemudian icing bisa juga dengan digunakan batu es atau cold therapy itu supaya mengurangi bengkak. Kemudian compression misalnya dibebat supaya mengurangi bengkak itu juga sendiri. Kemudian di elevation misalnya diangkat misalnya cedera biar aliran darahnya juga lebih lancar. Kemudian bisa juga dengan obat nyeri pada saat fase-fase akut. Makanya kenapa dianjurkan untuk tetap minum obat hanya fase akut ini. Kemudian fase lanjut. Fase lanjut ini banyak yang bisa dilakukan mungkin Bapak Ibu ya. Kalau misalnya seperti latihan paling rata-rata ya, latihan fleksibilitas ini misalnya latihan menggerakkan lingkup gerak sendi, kemudian latihan penguatan otot. Tadi kan ada 2 otot ya, otot paha depan dan paha belakang. Jadi latihan penguatan otot ini fungsinya itu supaya beban yang ke lutut itu berkurang. Dengan ototnya yang lebih kuat. Kemudian dengan modalitas misalnya terapi-terapi mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya, terapi misalnya dengan terapi hangat, terapi dingin misalnya dengan ya kayak dihangatin ya, seperti itu. Kemudian latihan-latihan aerobik misalnya, ini juga salah satu mengurangi nyeri, atau dengan alat bantu misalnya dengan tongkat ya, itu juga mengurangi nyeri. Kemudian modifikasi sepatu, jadi sepatunya itu mungkin nanti kalau misalnya ternyata ada ditemukan Bapak Ibu ternyata permasalahannya banyak di
telapaknya, mungkin sepatu adalah salah satu solusinya untuk mengurangi nyeri pada sendi lutut gitu ya. Kemudian kalau latihan berjalan dan transfernya pindah tempat ya, ini pada orang-orang tua yang memang berjalannya pun sulit, jadi sehingga harus pakai kursi roda, jadi harus dilatih untuk berjalan dan pindah tempat gitu. Kemudian latihan aktivitas kehidupan sehari-hari, kemudian nah ini teknik konservasi energi dan aquatic terapi. Mungkin ada yang di aquatic terapi seperti latihan terapi yang ada di dalam air. Jadi kita bisa melakukan latihan-latihan untuk di dalam air dengan dimana memanfaatkan sifat air yang ngambang gitu ya. Jadi berat badannya itu tidak bertumpu pada sendinya. Jadi dapat melakukan aktivitas di dalam air. Air hangat atau air biasa? Boleh air hangat sih rata-rata ya. Kemudian bisa juga dengan injeksi ya, misalnya ini salah satunya. Ini mungkin bisa jadi pilihan-pilihan pada Bapak Ibu gitu misalnya untuk mengurangi nyerinya itu. Kemudian ini apa ya, ini mungkin tips ya, bagaimana supaya kita mencegah nyeri sendi. Salah satu tadi ya, penyebab sendi itu kan karena berat badannya yang ini, jadi disarankan untuk menurunkan berat badan. Kemudian olahraga yang meningkatkan kekuatan sendi, olahraga yang meningkatkan sendi, misalnya olahraga untuk menguatkan otot pada lutut, misalnya sepeda salah satunya. Kemudian lindungi sendi dengan posisi yang seimbang saat bergerak. Jadi harus pada fase posisi itu kita bergerak itu tidak yang membebani lutut misalnya. Misalnya pada saat kita jongkok, nah itu berdiri itu dibantu oleh tangan. Jadi tidak terlalu membebani lutut. Kemudian sadari nyerinya. Misalnya sadari nyerinya itu dengan kalau kita nyeri ya berarti istirahat dulu. Kemudian aktivitasnya nanti dilanjutkan gitu. Kemudian bisa juga dengan lakukan teknik namanya konservasi energi. Jadi sebenarnya ini bagaimana kita merencanakan aktivitas kita supaya lutut kita nggak sakit gitu ya. Jadi dengan merencanakan aktivitas itu, kemudian memprioritas mana aktivitas yang penting gitu dilakukan lebih dahulu. Kemudian kalau berat sekali aktivitas dibagi-bagi. Sehingga tadi ada istirahat, ada aktivitas terus istirahat gitu. Jadi sehingga mengurangi nyeri itu sendiri gitu. Kemudian jadi bisa juga dengan merencanakan nih kira-kira nih aktivitas besok apa, dan kita rencanakan. Jadi bergeraknya itu tidak terburu-buru. Jadi sehingga mengurangi juga beban lutut. Jadi bergerak jam sekian kita ngerjakan ini. Jadi itu salah satu juga teknik buat Bapak Ibu di rumah kalau melakukan aktivitas. Jadi besok misalnya ada masak gitu ya, masak apa gitu, dia direncanakan, harus disiapkan dulu sebelumnya, misalnya mau masak gitu, jadi disiapkan itu di sekitarnya gitu. Jadi atau misalnya mau menanam, jadi siapkan dulu alat-alat buat nanamnya, jadi di dekatnya, jadi tidak membutuhkan untuk buru-buru pada saat ini belum gitu. Jadi pada saat melakukan aktivitasnya dengan tidak usah terburu-buru, pelan saja, jadi mengurangi jadi resiko cedera pada lutut. Kemudian dengan mengurangi beban sendi tadi sendiri ya, kemudian menggunakan alat bantu. Ini salah satu teknik-teknik konservasi energi ya yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Kemudian apa sih yang jangan dilakukan ya? Misalnya posisi yang sama dalam jangka waktu lama, misalnya jongkok dalam jangka waktu lama atau duduk dalam jangka waktu lama, ini dihindari. Jadi kalau aktivitas setelah 2 jam mungkin kalau misalnya 2 jam mungkin 15 menitnya istirahat, sehingga otot-otot dan sendinya juga dapat diregangkan gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas berlebihan saat nyeri ini tidak diperbolehkan sekali. Yang namanya nyeri berarti itu tanda dari tubuh kalau itu sudah ada kerusakan atau cedera. Jadi harus istirahat dulu. Kemudian melakukan aktivitas atau olahraga yang membebani sendi. Misalnya yang pada saat ya kalau misalnya pada berat badan kita meningkat tuh tidak disarankan juga berlari dengan cepat gitu ya, lari treadmill dengan kecepatan tinggi. Kemudian juga stres mungkin ini salah satunya ya. Stres juga ya. Ya, stres. Jadi sebenarnya kalau stres kan orang makan ya. Iya. Jadi membebani sendi juga nanti akhirnya gitu ya. Kemudian ini olahraga mungkin yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah, olahraganya yang disarankan untuk nyeri sendi sebenarnya adalah aquatic terapi tadi ya. Iya. Jadi olahraga renang dan sepeda. Sepeda ini banyak yang bisa didapatkan dari itu, fleksibilitas dari sendi, kekuatan otot dari otot sendi, kemudian bisa juga dapat itu relaksasinya kan. Sehingga jadi
dapat aerobiknya juga bisa dapat, kebugaran bisa dapat. Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan olahraga sepeda ini. Gitu. Olahraga sepeda. Terus kalau olahraga sepeda ya, sebelum olahraga sepeda itu harus pemanasan dulu iya, tidak sih, Dok, pastinya. ya? Iya, karena kalau nggak langsung kaku ya, Dok, ya. Kaki malah cedera nanti. Iya, malah cedera setelah olahraga sepeda tuh malah lututnya itu kayaknya pegel ya, Dok, jadi ya. tambah jadi bukannya menyembuhkan ya, jadi menambah beban lutut lagi ya. Jadi karena tidak ada pemanasannya. Mungkin ya harus ini kan ada pemanasannya dulu gitu kemudian. Terus untuk renang juga gerakannya apa aja ya, Dok, ya? Ya sebenarnya kan gerakan-gerakan pada lutut ya, meningkatkan fleksibilitas lutut, jadi menggerakkan lutut ditekuk, diluruskan gitu. Jadi intinya latihan-latihan yang menggerakkan lutut sih sebenarnya. Menggerakkan gitu ya. lutut ya. Jadi sebenarnya gaya apa aja boleh ya kalau untuk yang di renang tersebut, karena kan dibantu ya, iya, dibantu karena, dengan gaya apung ya pada air ya. Jadi memang aktivitas yang di daratan itu berat, mungkin di renang lebih mudah gitu karena tidak ada bebannya gitu. Tidak kan. ada bebannya. Oke, iya saya juga tadi tertarik ya, Dok, ya, ingin menanyakan mengenai masalah yang nyeri atau cedera pada atlet ya, Dok, ya. Karena kan tadi kan dokter kan juga sempat jelaskan ya. Namun kita tahan dulu ya, dokter ya, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya pemirsa dokterku. Hai pemirsa dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber kita Dr. Putih Ulansuri, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Dokter, tadi kan sebelum break itu ya saya kan bilang ya, Dok, ya, kalau saya ingin bertanya mengenai yang masalah atlet itu ya, Dok, ya. Saya itu kan termasuk penggemar yang olahraga, maksudnya penggemar penontonnya, Dok. Bukan hanya penggemar sekali untuk olahraga, tapi penontonnya. Nah, salah satunya itu yang saya lihat ya, itu adalah salah satu case itu dari salah satu atlet ya, badminton ya, Dok, ya. Waktu itu saat lagi final dan udah tinggal dikit lagi, tahu-tahu jatuh cedera gitu ya. Masalah cedera pada atlet, Dok. Dan itu ternyata itu masalah lutut. Nah, masalah lutut, kalau yang masalah atlet gitu bagaimana, Dok, ya? Terus jatuh aja langsung masalah cedera di lutut. Oh, gitu. Terus saya juga mengikuti juga kan tuh kasusnya ya, Dok, ya. Nah, dari masalah atlet tersebut ya, Dok, ya, beliau itu juga melakukan rehabilitasi kan, Dok. Itu juga hanya tidak dalam waktu lama, saya kira tuh bisa sampai 6 bulan gitu, Dok. Dan padahal saat cedera itu ya sampai dibawa dengan kursi roda. Nah, kalau yang kasus kayak gitu biasanya bagaimana, Dokter? Kalau misalnya ya Bapak Ibu misalnya cedera gitu ya. Jadi ini misalnya sering terjadi pada orang-orang sebenarnya kalau misalnya kalau olahragawan memang sudah terlatih ya. Jadi dia sudah punya sendiri standarnya. Kemudian kalau Bapak Ibu memang kalau cedera gitu ya, pastikan pada saat berolahraga itu pemanasan dulu. Jadi mengurangi cedera itu sendiri. Kemudian kan sekarang sih sebenarnya olahraga udah jadi lifestyle ya. Jadi lifestyle pada kayak semua orang juga maraton gitu ya. Iya, banyak komunitas. Jadi mungkin Bapak Ibu yang kayaknya pengen gitu maraton gitu ya, kemudian olahraga sepeda atau lari maraton gitu. Kemudian kalau usianya atau punya faktor resiko, misalnya diabetes kah, ada hipertensi kah gitu, kemudian lebih baik Bapak Ibu juga sebelum misalnya olahraga berat itu berkonsultasi gitu dengan melakukan namanya tes kebugaran. Jadi sebelum melakukan itu sehingga mengurangi resiko cedera juga dengan kita melakukan tes kebugaran. Kira-kira kita nih misalnya maraton gitu ya, misalnya maraton 10 kilo atau 32 kilo gitu ya, misalnya kita perlu persiapan dulu. Nah, itulah yang perlunya. Jadi kebugaran kita dites sehingga kita mampu nggak kira-kira melakukan aktivitas berat seperti itu. Kemudian aktivitas itu juga jangan dilakukan dengan misalnya kita mau ikut maraton minggu depan terus kita langsung ikut gitu ya. Jadi perlu juga persiapan, kecuali kalau misalnya karena kita namanya atletnya rekreasional. Jadi hanya untuk rekreasi lah istilahnya, hanya untuk hiburan gitu ya. Sedangkan beda dengan atlet-atlet memang sudah terlatih. Jadi atlet-atlet juga terlatih. Kemudian kalau Bapak Ibu pemanasan, sudah mempersiapkan untuk olahraga berat seperti itu, kalau cedera juga yang harus dilakukan tadi, yang price tadi. Pertama, protection, rest, icing, compression, dan elevation. Jadi dilakukan itu pada saat cedera ya hentikan dulu olahraganya gitu. Dihentikan olahraganya terus kita keluar dari misalnya sepak bola, keluar dari lapangannya, kemudian resting, istirahat gitu, tidak melanjutkan dari aktivitas itu dulu. Kemudian di icing bisa Bapak Ibu dengan
es batu atau melakukan pada itu mengurangi bengkak, kemudian dengan compression misalnya dengan dibebat gitu ya supaya mengurangi bengkak juga, kemudian dielevasikan kakinya. Jadi itu pertolongan pertama kalau misalnya kita cedera-cedera yang pada lutut gitu lah ya. Jadi tapi sebelum itu juga yang tadi saya sampaikan, jadi kita harus tahu juga misalnya olahraga itu memang baik untuk tubuh, cuman kalau olahraga itu berlebihan dengan kapasitas tubuh, dengan kebugaran kita itu menjadi cedera nantinya, merusak tubuh. Jadi sebelum berolahraga berat lebih baik Bapak Ibu juga memeriksakan kesehatannya, kira-kira mampu nggak gitu melakukan maraton gitu 32 kilo gitu kan, atau mau olahraga yang misalnya yang biasanya kita cuman berjalan kaki cuman sehari cuman 5 kilometer, satu hari cuma 5 km, kira-kira kalau lari untuk jangka waktu lebih dari 20 kilo kuat apa tidak. Jadi itu harus persiapkan gitu ya. Iya, mengenai itu juga sepertinya mungkin karena dari case atlet tersebut itu ini ya dok ya, yang diforsir kan pertandingan itu kan yang perempat final, semifinal, juga final kan yang tiap hari. Lalu juga saya mengetahui usianya itu memang sudah 35 tahunan gitu dok. Dan itu kan jadinya agak diforsir ya dok ya. Memang jadi lebih mudah terkena itu ya? Ya, jadi kalau usia, memang kalau atlet memang makin usia kan karena usia juga mempengaruhi semua organ di tubuh ya. Jadi mungkin kalau misalnya kayak gitu memang tidak terlalu diforsir ya. Jadi tidak terlalu yang harus dengan frekuensi yang dekat dan ketat gitu. Jadi kalau memang harus dengan persiapan, intinya sih sebenarnya pada dasarnya persiapannya matang juga untuk melakukan aktivitas, kira-kira sanggup apa enggak dalam jangka waktu yang lama gitu. Walaupun sudah yang atlet senior ya dokter ya. Oke dokter, ini dari tadi kan saya yang tanya, ini ada pemirsa nih yang bertanya ya dokter ya. Yang pertama dari Rizky ya, usia 27 tahun dari Jakarta Timur. Dokter, saya mau tanya dok, kenapa ya dok dengkul saya itu kalau tiap malam itu suka berasa ngilu dan telapak kaki saya juga suka nyeri kalau malam. Apakah itu tanda penyakit tertentu dok? Terima kasih dokter. Wah itu seperti yang di awal saya katakan ya, abis jalan seharian baru berasa malam. Gimana ya mengenai ini? Misalnya kalau 27 tahun ya, 27 masih tahun, muda ya. Masih muda. Nah, ini tapi saya nggak tahu berat badannya ya. Berat badannya ini saya nggak tahu berat badannya, terus aktivitasnya apa gitu ya, aktivitasnya seperti apa. Banyak hal yang misalnya nyeri sendi pada usia 27 tahun tadi saya bilang ya, bisa itu cedera bisa juga, tapi cedera biasanya mendadak gitu, akut gitu ya. Kalau ini berlangsung lama bisa jadi ini bentuk dari misalnya namanya patellofemoral syndrome kalau dia memang pelari gitu ya. Kemudian bisa juga ini nyeri pada tendinitis pada ototnya gitu ya. Atau bisa juga ini bentuk awal dari osteoartritis. Nah, itu kita belum tahu di mananya, bisa jadi ini dari ketiga hal itu sih. Dilihat lagi dari berat badannya, dilihat dari aktivitasnya, kemudian apa yang misalnya aktivitas pekerjaannya. Jadi itu bisa kita lihat kalau nyerinya apakah jangan-jangan itu nyerinya penjalaran dari pinggul gitu ya. Jadi memang nyeri saraf kejepit tapi menjalar sampai ke lutut dan kaki. Nah, itu harus dilihat lagi. Bisa jadi bukan hanya nyeri lutut saja tapi nyeri di pinggulnya. Jadi mungkin saudara Rizky bisa melihat berkonsultasi dengan dokter supaya lebih ini kira-kira itulah yang masalahnya, yang kalau misalnya nyeri lutut dan telapak kakinya gitu. Mungkin telapak kakinya ada namanya istilahnya plantar fasciitis bisa jadi juga. Jadi dilihat lagi dengan posturnya, dengan aktivitasnya dan nyerinya seperti apa gitu ya. Oke, jadi kepada Rizky ya, jadi kalau bisa segera dikonsultasikan dengan dokternya ya, karena lebih cepat lebih baik ya dokter ya. Oke, yang berikutnya nih dok. Dari Ari di Bekasi. Dokter, kalau saya menekuk lutut, saya sering mendengar bunyi bergemeretak di lutut saya. Wah, seperti yang tadi kita obrolin ya dok ya. Tapi saya tidak merasakan nyeri sama sekali dokter. Apakah itu termasuk gejala pengapuran? Usia saya sih masih relatif muda, tapi tidak disebutkan usia berapa. Berat badan tergolong normal. Sering olahraga basket dan futsal. Apakah saya perlu melakukan pemeriksaan? Terima kasih dokter. Nah, basket dan futsal ini biasa juga lama ya dok ya, sejam 2 jam lah gitu biasanya. Jadi mungkin pada Ari ya, Mas Ari mungkin olahragawan ya, kayaknya berat badannya normal, tapi kok bunyi lutut saya krek-krek gitu ya. Ini mungkin Mas Ari olahraganya mungkin ditambah aja ya, jadi hanya olahraga misalnya basket dan yang lain, tapi olahraga strengtheningnya mungkin, penguatan otot-ototnya, jadi sehingga bunyi krek-krek ini berkurang.
ya. Jadi dengan otot yang kuat gitu ya. Jadi dikuatkan saja otot-otot di paha depan dan paha belakangnya, sehingga pada saat beraktivitas jadi tidak bunyi. Jadi memang pada atlet itu yang tadi yang saya sebutkan yang memang sering terjadi. Jadi solusinya salah satunya kalau pada saat itu adalah menguatkan otot lututnya gitu. Jadi tidak hanya olahraga basket tapi tambahkan strengthening otot-otot misalnya quadricep atau hamstringnya. Jadi sehingga pada saat mengurangi juga bunyi dan gitu melakukan aktivitas misalnya berat, misalnya olahraga, itu juga mengurangi nyerinya secara tidak langsung gitu ya. Dok, tapi kalau olahraga yoga itu turut membantu tidak sih dok? Karena olahraga yoga kan kayaknya untuk yang lutut itu membuat balance gitu ya dok, yang membuat membantu karena satu yoga itu kan menggerakkan tubuh ya. Jadi ada lingkup gerak sini, fleksibilitas tubuh itu bisa dicapai dengan yoga salah satunya. Kemudian ada satu lagi yang faktor yoganya yang bagus sebenarnya, relaksasinya. Mengurangi stres itu sendiri. Jadi betul. Yoga itu juga pengaruhnya juga baik, itu mengurangi nyeri. Jadi dengan kitanya rileks ya kan. Kalau yoga itu kan latihannya banyak latihan bernafas juga. Betul, jadi sehingga pada saat itu mengurangi nyeri juga dengan kelenturan dari sendi itu sendiri. Iya, pokoknya ya coba aja tuh ya dengan yoga ya, walaupun tidak harus yang pose-pose yang susah-susah ya, apa ya, kan yang basic-basicnya aja ya. Mungkin awal-awalnya jangan yang terlalu ekstrim ya, mungkin ya. Jadi yang awal-awal yang basic-basic dulu, yang mungkin buat pemula lah gitu ya. Oke ya, semoga menjawab ya kepada Mas Ari dari Bekasi. Dan ada lagi nih dok, dari Fani di Depok. Dok, aku pernah tanya temanku yang sekolah dokter karena lututku yang sakit. Katanya aku kemungkinan kekurangan glukosamin, mohon maaf kalau salah, yang artinya ada masalah pada pelumas atau cairan persendianku. Apa itu glukosamin dok? Dan apakah aku harus berobat atau bisa dengan perawatan di rumah saja? Misalkan minum suplemen khusus. Terima kasih dokter. Bagaimana dokter mengenai Mbak Fani ini? Oh, kalau misalnya masih muda ya, sebenarnya masalahnya juga tidak banyak di glukosamin ya. Jadi sebenarnya glukosamin itu sebenarnya pelumas lutut, dan memang kalau jadi kalau misalnya ini pada muda sebenarnya saya sih tidak lebih setuju ya kalau misalnya karena masalahnya glukosamin. Mungkin lebih kepada yang lainnya faktornya. Mbak Fani tadi tidak bicara soal berat badan juga tidak, aktivitas Mbak Faninya juga tidak ada. Jadi saya tidak bisa memprediksi kira-kira ini kenapa gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya nyeri ya tadi saat gerakan gitu ya atau bunyi gitu. Jadi bisa dilakukan latihan-latihan fleksibilitas bisa. Misalnya Mbak Fani yoga ya, kemudian bisa juga latihan penguatan otot, misalnya sepeda gitu. Jadi karena belum ada keluhan yang terlalu serius, bisa olahraga-olahraga ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan kelenturan lutut sehingga mengurangi nyeri gitu. Oke, jadi kalau bisa kepada Mbak Fani ini segera periksakan ke dokternya langsung ya dokter ya, biar dilihat langsung. Karena kan tadi kan dokter katakan kalau mungkin bukan glukosamin tersebut ya dokter ya. Iya, glukosamin itu apakah tadi minum suplemen ya? Menurut saya sih belum ya dengan usianya ya. Jadi mungkin lebih banyakkan aktivitas saja mungkin Mbak Fani ya. Iya, oke, kepada Mbak Fani ya segera ya dok, Mbak Fani tersebut. Oke dokter ya, kita tahan dulu ya. Saya masih ingin bertanya-tanya lagi nih ya dok ya mengenai tema kita hari ini. Tapi kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana ya pemirsa dokterku. Halo pemirsa dokterku, tidak terasa kita sudah di segmen terakhir ya bersama Dokter Putih. Lanjut aja ya dok ya, karena udah keterbatasan waktu ya dok. Dok, kalau misalnya pasien itu ada masalah nyeri lutut ya dok ya, itu kalau misalnya ada nyeri lutut tersebut, apakah harus periksa ke dokter umum di puskesmas atau klinik, atau harus ke dokter spesialis khusus dokter di rumah sakit? Oh gitu. Kalau misalnya dirasa nyerinya, misalnya nyeri, boleh ke dokter umum untuk mendapatkan obat anti nyeri dulu ya terlebih dahulu. Kalau ternyata nanti setelah minum obat nyeri ternyata kok tidak berkurang nyerinya atau malah bertambah, nanti mungkin boleh bisa langsung konsultasi ke dokter, misalnya ke dokter saraf boleh, misalnya kemudian nanti ke dokter ortopedi boleh, kalau misalnya dirasa nanti kemudian ke dokter rehab juga boleh. Jadi mungkin antar dokter nanti setelah memeriksa misalnya ke dokter saraf nanti mengonsulkan karena masalahnya bukan di saraf, dia akan mengonsulkan ke dokter ortopedi atau misalnya pun ke dokter rehab. Jadi nanti boleh ke dokter-dokter yang ini.
kalau dirasa nyerinya tidak berkurang setelah minum obat gitu. Setelah minum obat tersebut ya, Dok, ya. Terus kapan keluhan nyeri pada pasien itu dianggap serius ya, dokter ya? Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi ya ada satu namanya refleks ya. Jadi kita harus agak, kalau nyerinya itu tidak berkurang setelah minum obat bisa, atau nyerinya itu berkurang tapi sedikit. Nah itu juga ini. Kemudian bengkak. Nah itu harus agak. Jadi kalau bengkak merah, udah gitu nyerinya tuh membesar gitu ya, bengkak sekali gitu, atau itu kemudian itu memang wajib harus bawa ke rumah sakit ya. Jadi bisa jadi itu patah tulang gitu ya. Tapi estimasi waktunya itu berapa ya, Dok ya, untuk ditentukan kalau itu harus dibawa ke rumah sakit gitu, Dok? Misalkan sudah minum obat 3 hari masih berasa tersebut, baru dibawa ke rumah sakit, atau berapa lama, dokter? Jadi kalau dirasa nyerinya bukan nyeri yang tiba-tiba mendadak karena terjatuh atau karena kecelakaan gitu, kemudian tidak ada bengkak sekali sehingga sampai nyeri hebat. Nah itu mungkin kalau nyerinya kalau dari skala 0 sampai 10 nyerinya itu sedikit mengganggu lah, itu masih boleh lah dicobakan minum obat dari dokter umum dulu. Tapi kalau dirasa nyerinya lebih pada ini mengganggunya banyak gitu ya, misalnya pada saat bergerak juga nyeri segala macam, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter. Tapi yang tadi saya bilang kalau misalnya patah, misalnya dirasa misalnya kecelakaan akut, itu lebih baik langsung ke dokter. Lebih baik langsung ke dokter ya, jangan ditunggu-tunggu deh, jangan ditahan-tahan ya. Nah terus kalau misalkan masalah nyeri tersebut ya, dokter kan juga tadi kan di slide itu kan sempat menjelaskan ya, dokter ya. Kalau misalkan harus melakukan operasi, dokter, operasi penggantian sendi lutut itu apa mesti dilakukan, dokter? Oh itu bisa dilakukan kalau ternyata misal satu memang dilakukan rehabilitasinya atau tahapan dari misalnya osteoartritis misalnya contohnya ya, itu gradingnya udah tinggi, misalnya grading 4 memang itu diperlukan. Ya 3-4 itu diperlukan. Jadi tapi setelah melakukan tindakan-tindakan sebelumnya. Jadi memang operasi itu diperlukan memang kalau pada tahap lanjut. Atau misalnya pada saat awal memang nyerinya itu memang nyeri hebat karena patah tulang, itu kan tentu diperlukan operasi. Atau misalnya nyeri cedera pada atlet, dirasa memang misalnya robeknya itu memang lumayan besar, itu akan langsung operasi biasanya. Harus operasi. Jadi memang banyak, makanya kenapa juga nyeri sendi kalau dirasa yang tadi nyerinya tiba-tiba, mendadak, dan nyeri hebat, nah mungkin langsung harus dikonsultasikan. Jangan ditunggu-tunggu lagi itu ya, kayaknya dari tadi saya nggak habis yang bilang jangan tunggu-tunggu, soalnya memang masalah kesehatan tuh banyak yang suka tunggu-tunggu tersebut, dokter. Nah terus dokter ya, kalau misalkan setelah melakukan operasi tersebut ya dok, ini juga ya mungkin ya para pemirsa suka mengatakan ya, operasinya itu instan atau harus rehabilitasi lagi, dokter, fisioterapi lagi kalau setelah operasi ya. Setelah operasi juga masih diperlukan, misalnya kayak seperti misalnya ganti sendi lutut gitu ya, masih diperlukan juga setelah itu rehabilitasi. Jadi mungkin nanti dokternya akan mengonsulkan juga ke rehab untuk direhabilitasi. Jadi setelah pasca operasinya gitu. Bahkan kadang-kadang sebelum operasi pun sudah direhabilitasi dulu supaya persiapannya lebih baik gitu. Jadi operasi itu bukan hal yang instan ya. Soalnya mikirnya kan ini kan yang sudah di yang tingkat 4 gitu ya. Yang dokter katakan udah tingkat 4 terus melakukan operasi, mungkin pikirnya itu adalah hal yang instan, abis itu sudah tidak sakit lagi. Jadi kan tentu sebelum 4 itu dimulai dari 1 2 3 ya. Jadi pasti udah rehabilitasi dulu sebelumnya gitu ya. Mungkin karena memang aktivitas berat badan dan segala macam sehingga menyebabkan itu tidak bisa gitu kan, sehingga diperlukan operasi gitu. Diperlukan operasi tersebut ya. Nah, operasinya itu biasanya tuh yang bagaimana ya dokter ya kalau untuk masalah nyeri lutut tersebut? Operasinya itu misalnya operasi ganti lututnya. Iya, untuk yang masalah. Jadi bisa ya di rehabilitasinya itu sesudahnya atau sebelumnya, misalnya gini, misalnya mau operasi lutut. Jadi dilatih dulu misalnya kekuatan ototnya sebelumnya gitu ya, fleksibilitasnya, sehingga pada saat setelahnya tidak terlalu berat gitu dilakukan latihannya. Jadi Bapak Ibu misalnya dikonsulkan nanti ke dokternya ke dokter rehabnya akan latihan pasca operasi, misalnya latihan berjalan tuh. Latihan misalnya latihan ke fleksibilitas tadi, kemudian latihan misalnya pun ada nyeri nanti pun bisa juga nanti direhabilitasi setelahnya.
Oke, iya. Jadi kalau misalnya sudah operasi, bukan berarti instan habis itu sembuh total, terus tidak melakukan fisioterapi lagi dengan dokter ya dok. Oke dok, tidak berasa ya dok ya, kita ini berdiskusi mengenai masalah mengenal nyeri lutut itu sudah 1 jam dokter. Mungkin ada closing statement dari dokter kepada pemirsa, silakan dokter. Oh iya, mungkin nyeri lutut ini bisa terjadi pada usia berapapun ya. Jadi intinya yang harus diinikan adalah gaya hidup. Gaya hidup baik dari makanan, baik dari aktivitas. Kemudian juga memperbanyak juga olahraga sehingga dengan kekuatan otot yang prima atau performa yang baik sehingga menyebabkan beban dari berat badan sehingga yang berkurang ke sendi sehingga juga mencegah nyeri itu sendiri. Kemudian bisa juga dengan latihan-latihan kebugaran sehingga menyebabkan kebugaran pada saat beraktivitas juga tidak mudah terasa nyeri. Kemudian menghindari juga mungkin stres ya. Jadi banyak juga olahraga-olahraga bisa dipilih untuk mengurangi stres juga dapat mengurangi nyeri itu sendiri. Ya, jangan lupa olahraga tapi tetap harus sesuai dengan stamina pribadi juga ya dokter ya. Oke dokter, tidak berasa ya dokter ya, kita sudah lama nih ya berdiskusi ya dok ya, sudah mau habis waktunya. Terima kasih banyak kepada Dokter Putih Ulansuri, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan program Dokterku hari ini. Jangan lupa saksikan selalu Dokterku setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Sehat selalu.